Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam matematika peminatan. Oke anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas persamaan trigonometri bentuk A sin X plus B cos X sama dengan C, atau A cos X plus B sin X sama dengan C. Seperti itu ya. Sebelum masuk ke persamaan trigonometri A cos X plus B sin X sama dengan C, ada yang masih ingat bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana? Ada yang masih ingat? Nah, ada 3 ya. Apa saja yang pertama? Ya, pertama adalah sin X sama dengan sin alfa. Penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa plus K kali 360. Dan yang kedua 180 min alfa plus K kali 360. Gitu ya. Yang kedua adalah cos X sama dengan cos alfa. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, X sama dengan plus minus alfa plus K kali 360. Itu ya. Yang ketiga apa? Tangen X sama dengan tangen alfa. Penyelesaiannya bagaimana? X sama dengan alfa plus K kali 180. Itu ya anak-anak ya. Nah, ini nanti persamaan trigonometri bentuk apapun akan mengarah ke 3 ini. Nah, berarti harus dimodel ke persamaan trigonometri sederhana, baru kita bisa menentukan himpunan penyelesaian. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya jika ada persamaan trigonometri A cos X plus B sin X sama dengan C, bisa diselesaikan enggak? Nah, kita lihat fungsi di sini berbeda ya. Berarti kita nggak bisa mencari himpunan penyelesaiannya secara langsung. Berarti harus kita apakan? Kita ubah. Nah, kita ubah menjadi R cos X min P. Gitu ya. Nah, dari mana R diperoleh? R diperoleh dari akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, A sendiri adalah koefisien dari cos X dan B adalah koefisien dari sin X. Seperti itu ya. Jelas ya ini ya. Selanjutnya P didapat dari mana? P didapat dari tangen B per A. Berarti koefisien sin X per koefisien cos X. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, misalkan ada contoh soal seperti ini. Cos X plus akar 3 sin X sama dengan 0 untuk X lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 180. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, yang pertama kita analisis soalnya. Dari sini A-nya ketemu berapa? A-nya ketemu 1. B-nya berapa? Akar 3. Pintar ya. Setelah itu bagaimana dengan nilai tangen P-nya? Nah, B per A. Berarti tangen P berapa kira-kira? B per A akar 3 per 1. Akar 3 per 1 akar 3 kan? Nah, berarti kalian nanti harus mencari tangen berapa yang hasilnya akar 3. Tangen berapa? 60. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita tentukan R-nya. R diperoleh dari akar 1 kuadrat plus akar 3 dikuadratkan. Akar 1 kuadrat berapa? 1 kuadrat berapa? 1 ya. Akar 3 dikuadratkan tinggal akarnya hilang, atau akar 3 kali akar 3 berarti akar 9, nilainya 3. Nah, berarti 1 tambah 3 berapa? 4 gitu ya. Jadi R-nya menjadi akar 4. Akar 4 sendiri berapa? 2. Nah, sekarang persamaannya berubah menjadi 2
cos X min 60 derajat sama dengan 0. Nah, 2 diperoleh dari R-nya. P-nya tadi kita peroleh 60 derajat. Seperti itu ya. Oke. Ini sekarang bisa kita selesaikan. Nah, supaya menjadi bentuk cos saja bagaimana? Berarti koefisien ini bisa kita pindah ruas. Atau seluruh ruas kita kalikan dengan 2. Seperti itu ya. Kalau kita kalikan dengan 2 maka hasilnya cos X min 60 derajat sama dengan 0. Nah, sekarang artinya nilai cos berapa yang hasilnya 0? Berapa? Cos 90. Pinter. Jadi persamaannya jadi seperti ini. Nah, karena ini sama-sama ada cosnya, maka persamaannya berubah jadi, nah ini X min 60 derajat sama dengan 90. Tadi kan bentuk cos. Bentuk cos bisa diselesaikan menggunakan rumus yang seperti apa? Kalau persamaan trigonometri sederhana bentuk cos. Nah, X sama dengan plus minus, begitu ya, plus minus alfa. Alfanya 90. Berarti jadi X min 60 sama dengan plus minus 90 derajat plus K kali 360. Nah, untuk mencari nilai X saja, min 60 ini harus dipindah ruas. Berarti jadi plus berapa? Plus 60. Ya kan? Berarti X yang pertama 90 plus 60, 150. X yang kedua berarti min 90 min 60. Berapa? Min 90 min 90 plus 60. Berapa? 30. Ini ya, berarti jadi 30 plus K kali 360. Nah, sekarang misalkan kita ambil K sama dengan 0. Persamaan yang pertama jadi bagaimana? Nah, berarti K-nya tinggal kita ubah jadi 0 ya. Berarti 150 plus 0 kalikan 360. Berapa nilainya? 150. Karena 0 kali 360 berapa? 0. Pintar. Seperti itu ya. Terus yang kedua, K-nya kita ubah jadi 0. Nah, jadi 30 derajat plus 0 kali 360. Jadi berapa nilainya? 30. Nah, sekarang kita lihat 150 ini kalau kita kembalikan ke soal tadi, di mana soal intervalnya adalah X lebih besar sama dengan 0 kurang dari 180. 150 ini memenuhi apa enggak? Memenuhi ya, karena 150 berada di antara 0 sampai 180. Begitu juga dengan yang 30. Nah, sekarang andaikan K-nya kita ambil 1, kita ganti dengan 1. Berarti persamaan yang pertama 150 plus 1 kali 360. Berarti ini tinggal 150 plus 360. Berapa? 510. Nah, memenuhi apa enggak kira-kira? Tidak memenuhi. Pinter ya. Yang kedua berarti 30 plus 1 kali 360 derajat. Berapa? 390. Memenuhi apa enggak? Pinter. Tidak memenuhi. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya 30 derajat dan 150. Sampai sini sudah paham ya? Nah, misalkan sekarang ada soal seperti ini. Sin X plus akar 3 cos X sama dengan akar 2 untuk X lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 180. Nah, kira-kira penyelesaiannya bagaimana? Nah, coba kalian kerjakan sebagai soal latihan mandiri. Bisa ya ini ya. Sekarang misalkan kita ingin menggambar pada GeoGebra. Nah, ada pertanyaan seperti ini misalkan.
Pak, nilai sin diketahui persamaan sin X sama dengan setengah akar 3. Nah, berarti langkah yang kita lakukan adalah mencari nilai X, nilai yang sudut yang hasilnya setengah akar 3. Sin berapa yang hasilnya setengah akar 3, seperti itu ya. Nah, ini nanti langkah yang pertama sama ya. Nah, kita ubah X aksisnya menjadi, kita ambil pi per 2. Nah, anggap saja ini pi per 3. Atau kita ubah, ini terserah kalian menentukannya ya. Sekarang yang ditanyakan adalah sin X sama dengan setengah akar 3. Berarti langkah pertama kita tulis Fx sama dengan sin X. Nah, seperti ini. Nah, itu ada gambarnya ya, kelihatan ya. Oke. Ini ada gambarnya. Kalau sudah, kita tadi sin X sama dengan setengah akar 3. Berarti kita Y-nya sama dengan setengah. Nah, cara penulisan akar ada di sini. Nah, ini akarnya. Akar 3. Kita enter. Nah, itu ada pertemuannya. Ya kan? Kelihatan ya? Ada pertemuannya. Kalau sudah ada pertemuannya, nah, kita pertemukan titik temu dari dua grafik itu dengan cara apa? Intersect. Nah, kita klik sini, kita klik sini. Nah, ini adalah titik pertemuannya. Kalau kita lihat pi per 3 berarti 180 bagi 3 60 ya. 2pi per 3 180 bagi 3 60. Nah, 60 kalikan 2 120. Nah, sampai sini sudah paham ya. Nah, misalkan Pak, kalau cos setengah bagaimana? Nah, cos setengah tinggal kita tulis. Nah, ini bisa, ini kita ndak usah buat tab baru ya, tinggal dipencet ini. Nah, ini nanti hilang atau istilahnya transparan. Nah, ini bisa kita delete dulu ya. Ye. Sin X sama dengan setengah, berarti kita cos X ya tadi. Cos X sama dengan setengah, berarti kita buat G karena tadi sudah F ya, berarti GX sama dengan cos X. Nah, bagaimana? Apakah ada? Oh, ini ya. Nah, kita ginikan. Nah, ini cos X ya. Terus Y sama dengan setengah. Nah, seperti ini. Tinggal kita enter, terus kita intersect lagi. Nah, ini adalah salah satu untuk membuktikan. Nah, ini ada. Jika dia kurang dari 180, maka ini titik pertemuannya adalah pi per 3. Pi per 3 ini berarti berapa? 60 ya. Kalian cari cos 60 berapa? Setengah ya. Nah, sama 5 pi per 3 berarti 60 kalikan 5 300. Berarti ada di kuadran 4. Kalian bisa membuktikan dengan tabel trigonometri. Nah, seperti itu ya. Ini adalah salah satu langkah untuk membuktikan nilai kebenaran. Nah, jadi kalau kalian tanpa menggunakan GeoGebra, kalian bisa menggunakan secara manual juga rumus yang sudah diberikan ya. Oke, sampai sini kira-kira sudah paham ya. Oke, kalau sudah paham, Bapak akhiri sekian. Oh, jangan lupa ini pelajari, jika
ada yang belum paham, silakan kalian tanyakan ya, atau silakan kalian browsing dan lihat bahan ajar jika perlu. Ya, seperti itu ya. Bapak akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.